Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Mang Aman dina acara sinopsis anu disiarkeun ku Awet Rajet Channel. Campur-campur we anya bahasananya. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu dalang muda putra Kabupaten Bogor. Tepatnya berada di Kampung Tunggilis, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di samping saya ini adalah Kendi Kuswara Muhtar. Ya, dari Lingkung Seni Wayang Golek Panca Lodaya. Nun, bagaimana kabarnya, Sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi kedatangan kami ke sini untuk sedikit berbincang-bincang mengenai keberadaan dalang wayang golek ya di Kampung Tunggilis ini, karena mungkin di luar sana masih belum banyak yang tahu, bahkan orang-orang di Kecamatan Cilengsi sendiri masih belum banyak yang tahu bahwa orang Cilengsi juga ada loh yang bisa menjadi dalang wayang golek gitu ya. Kalau boleh tahu sejarahnya bagaimana sih bisa sampai sekarang bisa menjadi dalang wayang golek ini, ceritanya? Sejarah dari pertama belajar mendalang atau belajar memayang, dulu nggak kepikiran ingin jadi dalang. Cuma diajak-ajak nonton, apresiasi sama orang tua, sama mamang. Kesini suka dengan wayang golek. Beli wayang, kasarnya mah cuma main-main doang gitu. Singkat cerita, waktu tahun 2009 kalau nggak salah dipentasin, tapi lip sync pakai kaset, jadi peraga wayang. Dari situ mulai tahun 2011 nyoba ngeluar suara wayang, suara sendiri gitu, mendalang full lah gitu, pakai gamelan, pakai semuanya ya sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kan kalau seperti kita tahu ya, ada istilah dalang itu ada garis keturunannya, seperti yang sudah terkenal, ada Kang Haji Dadan Sunandar putra Abah Asep Sunandar gitu, ada Kang Yoga Suara juga. Itu kan ada garis keturunan. Kalau untuk Kang Kendi sendiri ini ada nggak nih untuk garis-garis keturunan dari keseniannya lah? Untuk garis keturunan, wallahu alam. Kalau dari keruhun yang dulunya tapi dari kakek, dari bapak nggak ada turunan seni. Itu mah real apa ya? Real otodidak gitu, tanpa sekolah, tanpa apa ya? Mungkin udah takdirnya. Terus untuk orang yang pertama kali mengenalkan kesenian wayang golek ini kepada Kang Kendi ini siapa nih? Mengenalkan pertama kali itu yang sering membawa nonton wayang itu adalah Mang Ade dulu, Mamang. Mamang dari bapak, dari ibu? Mamang dari bapak, dari keluarga bapak. Keduanya adalah Mang Ian. Dia Ian, suka, kalau di Facebook Ian Sekda ya? Ian Sekda, Gustian. Dia suka sering ngajak-ngajak nonton, apresiasi. Dan dia juga yang pertama kali memanage sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Nah, kadang kan kalau seperti saya pribadi Kang ya, nonton wayang ya udah nonton aja gitu, tidak ada pemikiran, tidak ada termotivasi untuk menjadi dalang. Nah, ini awal mulanya bisa terpikir pengen jadi dalang nih gimana sih? Nah, itu anehnya nggak sempet mikir jadi dalang, cuma ada bahasa Sunda gitu ya. Rasa-rasapan ngungkul rasapan suka-suka doang. Nggak nyangka dipentas juga nggak nyangka bakal kayak gini jadiannya. Sampai sekarang mikir-mikir, berarti ini udah takdirnya. Walaupun saya nggak ada niatan jadi dalang, tapi kalau Allah sudah berkehendak jadi dalang ya jalanin aja gitu. Oke, terus yang selanjutnya basic pendidikan. Mungkin seperti kita ketahui di daerah Bogor sendiri sekarang sudah banyak akademisi, para seniman-seniman yang memang sekolah di bidang kesenian, yang dari SMKI atau dari ISBI Kang ya. Untuk
Kang Kenny sendiri, ini basic pendidikannya ada nggak nih dari kesenian, basic pendidikan formalnya? Terus terang untuk basic kesenian gitu ya, real otodidak, real alami. Oh jadi nggak melalui sekolah Nggak kesenian melalui dulu. sekolah, tidak mulai berpendidikan seniman. Ini mah real. Nah, kalau boleh tahu emang SMP di mana SMP? Untuk SD nih, dari SD dulu. Dari SD. SD Cipicung 2. Di Cipicung. Cipicung. SMP di Sejahtera 2 Cilengsi yang pasar. Gastu ya, Gastu. Ketiga SMK Negeri 1 Cilengsi yang baru sekarang di belakang Tamrin. Oh, begitu. Oh, ya. Berarti lulusan. Oh, berarti masih baru-baru Akang Masih ya? baru-baru. Tahun berapa lulus SMK? Lulusan tahun 2014-2015. Angkatan pertama. Angkatan paling pertama, perintis. Di Sekim itu Di angkatan Sekim, pertama. ya, angkatan pertama. Berarti masih tergolong masih muda sekali ya Kang ya? Lahiran tahun 97. Berarti sekarang baru 25. 25. Masih sangat muda. Ini ya perlu diketahui oleh sobat awet rajat sekalian bahwa di Cilengsi ini ada salah seorang dalang muda yang sangat berpotensi, usianya baru 25 tahun. Oke, untuk yang selanjutnya saya mau nanya apa lagi nih misalnya. Jadi kalau wawancara dalang itu kalau bahasa Sundanya aya kumanya? Aya kasima gitu teh. Sebenarnya aja demikian langsung kita. Pertama kali pentas di mana tuh Kang? Pertama kali pentas lip-sync dulu, lip-sync di depan rumah, acara 17-an, acara hiburan. Yang kedua di acara hajatan, yang ketiga acara 17-an juga, tapi yang tahun 2011 yang pertama kali mengeluarkan suara sendiri di sini di pinggir rumah, acara 17-an juga. Sampai ya kehitunglah dari semenjak mengeluarkan suara mandiri, terus dipanggil di hajatan, pokoknya di kampung sendiri, kampung Tunggili nih, sedesa Situsari, udah nggak kehitung. Besoknya nabuh di sini, ntar besok malamnya di sini, ya pokoknya tiap rumah udah diinin semua gitu. Terus untuk wayang nih, untuk wayang sendiri seperti yang ada di tengah-tengah kita ini, Akang sudah total udah punya berapa? Total kurang lebih ada baru 60 lah, 60-an. 60 baru ya? Baru masih merintis. Baru 60. Tadinya mah udah banyak tadinya mah. Gimana nih ceritanya? Ini cerita. Tadinya mah udah banyak. Dikarenakan kemarin adalah COVID yang bener-bener mahabu luar biasa. Golek sapalina di jadwalan. Digaradekeun. Jadi nyisa tadinya udah nyisa 15 tadinya. Sekarang dari 70 wayang nyisa 15. Digade-gadekeun, dijualan, anu dibere-berekeun, pokoknya mah geus sararungsing panggungan geus nyerah. Mulai ke sini merintis lagi. Alhamdulillah, kebeli lagi habis manggung, kebeli 2, kebeli 1 gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang dalang itu sebetulnya kaya menurut saya Kang. Karena bisa kita ketahui dari satu tokoh wayang saja sudah ketahuan harganya kisaran berapa sih Kang, dari paling murah sampai paling mahal tuh? Standar untuk wayang panggungan seperti ini untuk pasaran sekarang kisaran paling murah. Paling murah itu kisaran 1.200.000. 1.200.000 untuk panggungan wayang kayak tokoh Arjuna, tokoh Abimanyu, kecuali tokoh-tokoh Gatot Kaca itu udah hampir setara 1.500.000, kayak Rahwana 2 juta, Bima hampir 3 juta. Wah, lumayan. Dari sekitar 60 tokoh wayang ini kalau dihitung-hitung adalah 100 juta lah. Ada kurang lebih lah. Bisalah kabeli mobil mah gitu. Iya, jadi itulah kayaknya dalang wayang golek itu begitu, teman-teman awet rajat. Jadi nggak ketahuan, kelihatan oh ini punya wayang ini. Kalau dihitung-hitung ya luar biasa. Nah itu prosesnya apakah Akang membeli langsung blok 60 wayang apa gimana? Enggak, jadi prosesnya yang bertahun-tahun. Kita ada panggungan beli satu. Kalau kata bahasa kasarnya mah kalau diberegen meuli kabeh mah moal kaudag gitu, moal kaberik. Soalnya ya kisaran sekarang kalau dibeli wayang sepaket gitu, sekotak, seset hampir ya 200 jutaan lah habis. Kita kembali lagi seperti apa yang tadi Akang bicarakan mengenai COVID-19. Bahwa kita bersama mengetahui bahwa COVID-19 itu efeknya sangat luar biasa, terutama untuk para seniman. Karena
seperti kita ketahui pas PSBB itu kan untuk kegiatan yang berkerumun orang itu sangat dilarang. Iya. Terutama untuk kegiatan berkesenian, hajatan, mau dangdutan, jaipongan, topeng, bahkan apalagi wayang golek yang hiburannya sampai pagi Kang ya itu. Nah selama masa COVID-19 itu aktivitas Akang ngapain aja? Nah, selama COVID ya alhamdulillah juga ada selingan, walaupun di sini sempat vakum hampir 2 tahun, hampir 3 tahun. Emang saya sebenarnya basicnya jadi ada 2 cabang kalau ininya mah. Yang satu seniman, yang satu di bidang ya kayak di tokoh masyarakat lah gitu, kayak bidang amil, bidang ngajar pengajian. Jadi jadi ada di bidang keagamaan. Bidang keagamaan, alhamdulillah. Jadi kemarin tuh sempat parah di COVID-19 itu banyak yang korban. Ya saya jadi relawan COVID, jadi tukang ngubur-nguburin COVID, jadi tukang mimpin tahlil. Bahkan jangan-jangan Akang pernah kena COVID juga kemarin? Pernah hampir 3 kali kena COVID. Oh berarti kalau yang 2 kali udah pasti nih? Udah pasti, itu udah pasti 2 kali itu udah positif tuh. Udah positif, mau diinsolasi, mau segala udah ke. Pokoknya mah intinya yang 3 itu udah pasrah ya, alhamdulillah yang 3 nggak jadi COVID-nya. Eta kumaha caritana bisa kena COVID teh Kang, kumaha mimitina eta teh? Mimitina kena COVID teh satadina pan gawe di gawe di kerja di rumah sakit Medikana Rom yang punya Bapak Dalang Haji Minda di yang di Pegadungan, Sarang Baru. Saya nyangka kenanya COVID itu di rumah sakit. Padahal enggak, kenanya mah di rumah. Dari mana tuh? Dari keluarga sakit, dikira ya sakit biasa, saya ngurus keluarga, ngurus ibu, ngurus bapak. Ternyata bukan sakit panas biasa. Dibawa di check up, di antigen, di swab positif COVID ya. Isolasi mandiri ya, saya juga kena isolasi mandiri. Jadi kena. Orang tua di isolasi, saya di isolasi ya. Pasrah aja, wallahu alam lah. Alhamdulillah masih kena lagi. Gitu lagi, nah gitu deh ya, angges saya bodoh teuing lah, nu penting mah cager, alhamdulillah. Ya tapi alhamdulillah Kang ya masih bisa panjang umur, sekarang masih ya menerima kesempatan. Bahasa Sunda menerima pasini deui ya, enak narima nabeh deui lah eta mah. Ya habis gelap terbitlah terang, habis gelap terbitlah nu malanjer gitu. Jadi kalau di acara sinopsis sebelumnya saya wawancarai Kang Kosim kan Adalang Kosim. Ya. Bahkan sempat ada yang sudah ngasih DP, udah panjer terus diminta lagi angkatan Kang Kosim. Wah luar biasa cerita Kang Kosim kemarin, sampai jadi kuli ngaduk semen, sampai di sawah juga, sampai terjun sekarang di BPD. Luar biasa ya efek dari COVID-19 itu ya. Bener. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setiap seniman dalam setiap penampilan tentu menginginkan adanya peningkatan Kang. Iya. Dari setiap penampilan ke penampilan itu ada peningkatan, ada target nih. Nah, yang ingin kami ketahui apa sih target Akang yang sampai sekarang belum tercapai, cita-citanya apa sih di bidang kesenian wayang golek ini Kang? Target saya insya Allah kalau ada izin sama ridhonya dari Allah ya, pengen punya alat sendiri. Golek udah merintis lah sedikit. Pengen punya alat gamelan sendiri, punya rombongan sendiri. Jadi muncul kasar natean mah begitu parengan nabeh acara nabeh barang gitu, gambar lentrok gitu Kak. Emang kalau boleh tahu situasinya sekarang gimana tuh? Nah sekarang itu parahnya sekarang ini dari ibarat kayak COVID-nya di seni lah gitu. Bukan COVID-nya penyakit tapi COVID-nya di seni. Jadi gimana tuh? Apa ya, jadi puyeng juga sih ya. Alhamdulillahnya kembali normal, tapi nggak alhamdulillahnya ya perebutnya ya agak acara banyak. Sekarang ya dalang banyak lah dalang. Tapi untuk kondisi pengrawit atau wiaga itu pak bedol. Dalang iya. Saya mah pernah sempat nggak kebagian nayaga pajak odong-odong jadi tukang goong. Bisa tuh nyambung. Guk. Tapi kan yang saya pernah main silaturahmi ke sini beberapa tahun yang lalu lah sebelum COVID ya. Akang sempat ada latihan sama anak-anak usia SMP ya di belakang. Nah itu anak-anak itu gimana kabarnya sekarang Kang? Kemana tuh? Kabarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
udah merintis, udah mendidik hampir 5 tahun udah jadi. Kalau kata kasarnya udah jadi lah, udah jadi naik, udah siap tempur, udah siap jual untuk pasaran seniman. Ya begitulah mungguhing pangeran. Jalan tidak mulus seperti jalan-jalan yang lainnya. Saya udah merintis sudah ini, ya ada aja. Amjah. Bubar. Udah enak-enak lah saya, udah lega punya wiaga sendiri, punya pengrawit sendiri. Itu yang dari CS itu dari CS. Dari CS. Sisa Derry sekarang. Sisa Derry. Dari 12 orang sisa 1 orang. Derry. Itu pun Derry kadang sekarang suka ikut di topeng ya. Iya, Derry kadang di topeng. Derry kadang di topeng, kadang di Jayepongan, di rombongan tahlil juga kadang mikut. Ya. Giliran saya digolek, udah dia mari sibuk. Jadi nggak ikut saya mulu gitu. Bahkan Kang Amung manajer dari Pancalodaya sekarang sudah main WiFi sekarang. Iya, selingan. Jadi kalau nggak ada acara pernabehan gitu, jadi dia ngambil selingan buat kerja sampingan lah. Jadi gitu. untuk warga Tunggilis dan sekitarnya yang mau pasang WiFi bisa silahkan ke manajemen Bapak Mung Sutarya Pancalodaya. Terus gini Kak, saya terakhir nonton Akang itu beberapa minggu yang lalu di Kampung Gaok ya. Kalau nggak salah itu hajatannya Bapak RT Arben. Ya. Kebetulan saya kondangan di situ. Terus saya nonton kurang lebih sampai jam 12 lah waktu itu. Yang saya lihat tuh, kok sekarang tampilan wayang golek untuk di Kabupaten Bogor sendiri sepertinya gitu yang saya perhatikan ada suatu peningkatan yang sangat pesat gitu. Dari gending terutama gitu. Nah itu apa sih yang faktor yang menyebabkan bisa ada peningkatan itu? Ada peningkatan satu. Jadi di seniman itu kita ada bahasa mengindung ka waktu mi bapak ka zaman. Jadi kita yang setadinya Bogor vakum dari seniman wayang golek, dari seniman pengrawitnya, kita mencoba untuk bangkit supaya apa ya? Bogor punya ciri, ini loh Bogor, punya ciri khas sendiri, punya apa ya, pokoknya punya identitas yang benar-benar bisa bersaing dengan Karawang, dengan Bandung, dengan yang lainnya, seniman-seniman yang lain, bahwa Bogor juga bisa seperti mereka. Gitu. Oke, selanjutnya untuk usia Akang untuk di dunia pedalangan ya masih dibilang cukup dini lah ya, masih dini, usia 25 tahun itu untuk seorang dalang itu masih sangat muda. Nah, kalau bicara dari usia muda ini, pernah nggak Akang mengikuti kompetisi pedalangan? Untuk kompetisi pedalangan, alhamdulillah yang saya udah ikuti tahun 2013 itu mengikuti festival dalang remaja Sebogoraya. Dalang remaja Sebogoraya, alhamdulillah dapat pinunjul atau juara kedua dalang Sebogoraya. Waktu usia Akang masih kelas berapa ya? 2005 SMK berarti udah SMK belum. Pengen masuk ke SMK 2013 pengen masuk ke SMK juara. Terus tahun 2014-nya mengikuti kegiatan festival Borobudur Internasional. Di mana tuh Kang? Di Magelang, Borobudur. Jadi perwakilan dari Jakarta untuk Jawa Barat. Jadi mewakili Jawa Barat untuk maju ke acara festival Borobudur Internasional Festival tahun 2014. Masih ada lagi? Tahun 2018 Festival Dalang Nasional. Perasaan saya pernah dengar Akang mewakili Kabupaten Bekasi tuh Kang. Iya. Tahun berapa tuh Kang? Itu tahun 2018. Itu 2018. Sistemnya saya diculik. Itu gimana tuh ceritanya? Akang yang notabene orang Tunggilis, Kecamatan Gresik, Kabupatennya Bogor dong. Iya. Kok bisa ikut-ikutan mewakili Kabupaten Bekasi? Gini ceritanya, dulu di Kabupaten Bekasi, jadi susah mendapatkan dalang-dalang remaja. Jadi SDM-nya susah. SDM-nya, jadi kualitas dalang remaja belum ada di sana. Dari pihak Popadi Bekasi menginisiatif
Udah aja Dalang Candy, soalnya Dalang Candy mendekat perbatasan. Jadi Bisa dicomot. emang perlu diketahui sahabat awet rajet, Tunggilis dengan Bekasi ini berbatasan ya. Berbatasan antara Tunggilis dengan Cigelam itu ya pinggir-pinggiran lah, cuma dipisah. Tinggal salahkan pindah kabupaten. Oh jadi pernah juga ya? Pernah. Jadi apa ya bahasa ininya tanda kutip penumpang gelap ya? Penumpang gelap. Begitulah ceritanya. Kayak luar biasa di usia yang masih sangat belia sekali ini ya, walaupun sudah ada kumisnya, sudah ada jenggotnya, tapi masih belia untuk seorang dalang. Perawakan jebrok gitu. Terus Kang, kemarin di acara yang di Gaok itu kan saya nonton di depan tuh, dengan tamu undangan tuh. Sempat mungkin ada anak-anak muda yang mengatakan, "Ari ieu suara dalang eta budak keneh cenah nora cenah." Pas waktu itu pas suara ai tos naktal teh naon tah ai suara. Oh, tos naktal berarti Murwa Nyandra disebutna, Murwa Nyandra. Itu jadi ada yang gak percaya, termasuk suara MC juga kemarin tuh. Iya. Suara MC, iya MC suaranya saha cenah ku alus cenah. Oh, MC. Eta cek abi teh pan, eta nu leutik-leutik teh nu kuru gitu. Oh, eta geuning suarana mah alus cenah. Wadeni. Ya, yang seperti manusia purba. Nah, itu sempat ada ketidakpercayaan mungkin karena kurang pengetahuan juga dari generasi muda ketertarikannya terhadap wayang golek. Coba Kang bisa diperagakan nggak Kang? Kita buktikan bahwa itu suara Akang coba yang kemarin itu. Oh iya, untuk yang suara kemarin yang masih penasaran untuk itu siapa sih suaranya, suara dalangnya. Soalnya kebanyakan yang tahu saya dulu setelahnya dalang cilik di sini tuh. Murun kalau ininya bahasa Sundanya mah lobanu can arapa gitu, lobanu jadi pangling. Bener. Terus misalnya ini suara Nyandra ya. Kacarios di negara Astina. Prabu Duryudana yo Prabu Jakapitana Dastarata Putra yo Gandari Suta. Ngaturanan lingi Patih Arya Sangkuning Anggandara yo Patih Arya Suman. Ngandika ieu Prabu Duryudana, paman kunting paman. Aturan lenggana alat dalah. Itulah. Wah, luar biasa sekali. Berarti sudah terbukti lah bahwa suara itu ini bener nih, ini yang pemilik suaranya ini. Jadi satu orang bisa menirukan bisa menyuarakan beberapa tokoh karakter wayang ya Kang. Nah, itu untuk latihan itu perlu berapa tahun sih Kang untuk bisa sampai seperti itu Kang? Untuk latihan hampir intinya kita bertekad setiap hari. Latihan setiap hari. Gak ada kata stop latihan. Gak ada kata untuk berapa tahun ya, intinya setiap hari kita harus benar-benar latihan. Jadi seorang dalang yang profesional itu sehari tidak memegang wayang, tidak memainkan wayang, tangan gatal. Gitu. Jadi dalang profesional itu ya kehidupannya gak lepas, gak jauh dari wayang. Nah, untuk itu saya sepertinya sedikit bisa membaca nih Kang, dari nama Akang ada namanya Kang Kang Candy Kuswara Muhtar. Nah, ini ada muhtarnya nih, seperti kita ketahui kan di Karawang ada dalang juga namanya maestro Ujang Muhtar nih. Ini apakah namanya emang kebetulan sama apa gimana nih Kang? Kita bisa sama-sama Muhtar. Jadi untuk nama saya Candy Kuswara Muhtar AS itu memang Muhtar AS itu dari nama Abah Ujang Muhtar. Jadi saya tahun 2018 awal saya resmi ditawajuh atau jadi muridnya Mbah Ujang bulan April tanggal 18 tahun 2018 saya resmi di tawajuh atau di istrenan atau kata bahasa dilantik jadi dalang muridnya Mbah Ujang Muhtar. Jadi memakai nama Ujang Muhtar. Ya, yang waktu itu bareng di lantik tuh siapa aja Kang? Untuk barengan saya tahun itu barengannya ada 3. Yang pertama ada Bapak Haji Rahmatullah di Bekasi, dari Bekasi. Bapak Haji Rahmat, ya, Barnas Muhtar setelahnya. Ya. Yang kedua Bapak Haji Ninda Suhendra Muhtar AS, dia selaku direktur rumah sakit yang punya klinik rumah sakit Ongko di Pegadungan sama di Cikedokan. Benghar pokoknya nama bos saya itu malah. Yang ketiga
itu saya. Muhun. Jadi barengannya ada 3 untuk tahun itu. Jadi untuk tahun-tahun yang sekarang banyak tuh murid-murid Abah yang baru dilantik, baru ditawajuh gitu. Ada juga saya kan memperhatikan tuh di Facebook, kan saya suka lihat Facebook lah, walaupun jadi diam-diam saya merasa ini ada yang baru tuh, ada berteman dengan saya, ada Ricky Muhtar ya. Ricky Muhtar ya. Ada siapa lagi Kang? Ada Ricky Muhtar, ada Anjar Muhtar, dia tahun 2019 dilantiknya, ditawajuhnya di rumahnya di daerah Cikotok, Banten. Untuk Ricky Muhtar baru kemarin dia tuh tahun 2021 dia dilantik di rumahnya di Cilebar. Terus ada anaknya juga, anaknya Mbah Ujang, ada Andika Muhtar, ada Andria Muhtar. Nah, untuk nama yang di Pandal sendiri, Pancalodaya ini asal usulnya gimana nih bisa ada punya nama Pancalodaya? Sebenarnya unik nih, unik. Sebenarnya nama Pancalodaya sebelumnya bukan Pancalodaya. Sebelumnya itu Giri Pancalodaya, jadi GPL, nggak pakai lama. Intinya gitu. Dulu sebelum pengen mentas jadi bingung nyari nama rombongan. Naonnya iya rombongan nu alus sakiran nu luyu gitu. Mikir-mikir sama Ian Sekda berdua tuh, apa ya? Nyin pandal nage make karton jeung lamak hideung ditaplok-taplokeun geus cenah Giri Pancalodaya alus cenah geus. Hitung-hitunganna iya alus. Sesudah ditawajuh girinya dihilangin karena giri itu artinya gunung, sedangkan di Cilengsi nggak ada gunung. Ada juga di pinggirnya Gunung Putri. Ada Gunung Putri. Ada bukan Cilengsi ya? Bukan Cilengsi, ada juga Gunung Putri. Jadi diselaraskan dengan wilayah. Jadi di Cilengsi nggak ada gunung, jadi ya kalau di Bantar Gebang ada gunung ya, gunung sampah itu. Ada juga di Sodong, gunungnya Gunung Sodong itu. Nah, nama Pancalodaya diambil lagi diartikan lagi. Panca itu artinya 5, lodaya itu maung, bukan maung harimau, bukan. Jadi maung itu manusia unggulan. Manusia unggulan yang bisa hidup berkah, hidup sejahtera, menjalankan yang 5 itu ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pokoknya orang-orang manusia unggulan tidak lepas dengan yang 5 jadi waktu. Luar biasa ya, untuk nama Pancalodaya ini memiliki syarat akan makna tersendiri. Ya. Tujuannya ya untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Gitu. Ya, kita kembali lagi kepada tujuan awal mula adanya wayang golek itu untuk menyebarkan agama Islam, mensiarkan agama Islam. Jadi ada suatu keselarasan lah antara Akang di dunia kesenian dengan dunia keagamaan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Kang, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ada nggak pesan yang ingin Akang sampaikan pada kesempatan kali ini? Mangga Kang, silakan. Pesan untuk kepada semua kalangan, khususnya anak-anak milenial, anak-anak muda. Marilah, jangan gengsi, jangan sungkan-sungkan, jangan malu melestarikan budaya kita sendiri, khususnya seni Sunda di Jawa Barat, maupun wayang golek, maupun seni jaipongan, seni topeng, apapun yang lainnya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Kalau nggak ada generasi muda yang meneruskan, bisa punah gitu seni-seni yang ada di Nusantara khususnya. Jangan nanti sudah diklaim oleh negara lain baru. Ya, jangan sampai kita lagi keadaan gini aja pada diem, tempo aja udah diklaim sama negara orang lain, negara dengan paciweuh, rariweuh, ini milik saya. Nah, gitu. Tapi dari kesadaran untuk melestarikan tidak ada ya kan? Iya. Ya, marilah sama-sama kita lestarikan seni budaya Nusantara ya Kang ya. Itu selanjutnya pertanyaan paling terakhir untuk acara nih Kang, acara terdekat dan yang dekat-dekat itu lah acara untuk insya Allah untuk acara bulan ini nanti tanggal 17 Juli di mana tuh? Malam Senin di alamat di Kampung Gaok Poncol, Desa Muktijaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya masih ada lagi? Insya Allah bulan Agustus
baru ada 2, itu tanggal 10 Agustus di daerah Cigutul, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sama di tanggal 17 Agustus di daerah Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, untuk para sobat Awet Raja channel sekalian yang mungkin ingin, ya bahasa Sundanya pas inilah ya, ingin manggil, ingin mengundang Ki Dalang Kendi Kuswara Muhtar AS ini dari Lingkung Seni Pancalodaya, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini ya. Nanti kita edit kan, kita adain ya nomor manajemen dari Pancalodaya ini. Oke, untuk selanjutnya Kang, jadi sebetulnya kedatangan kami kemari selain untuk bersilaturahmi, kami ingin menjalin suatu kerjasama Kang. Jadi berdasarkan apa yang kami perhatikan dari perkembangan pesatnya kesenian wayang golek di Kabupaten Bogor, khususnya di Bogor Timur ini, jadi belum sampai sekarang masih belum diimbangi dengan dokumentasi dan publikasi di media sosial. Ya mungkin bisa kita ketahui lah, untuk pencarian misalnya di YouTube ya, pencarian Ki Dalang Kendi Kuswara Muhtar mungkin masih hanya ada, masih bisa dihitung jari video-video yang muncul, itu pun dengan kualitas yang bisa dikatakan masih biasa aja, masih amatir lah kan gitu. Nah, saya mewakili teman-teman dari, ada juga di sini tuh ada Goloprak Channel, ada Dharma Pasundan, ada Kalindi 27 Kang, selain Awet Raja Channel. Terus tadi sebelum saya kemari juga saya sempat berkomunikasi dengan kawan-kawan dari tim YouTuber Bogor Timur, YouTuber Botim. Saya mengutarakan niat saya untuk ayo mari kita sama-sama ikut serta mendokumentasikan kegiatan pementasan wayang golek, khususnya dalang-dalang yang ada di sekitar kita di Bogor Timur ini. Itu pun kalau Akang setuju dengan niat kami kan. Setuju pisan. Siap merojong lah, mendukung. Ikhlas Kang? Ikhlas. Ridho? Lillahi ta'ala. Salaman atuh Kang. Oke. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita bertanya-tanya dan kita menyampaikan maksud tujuan kita yang sebenarnya kesini, untuk pertemuan kita malam hari ini dengan Ki Dalang Kendi Kuswara Muhtar AS dari Lingkung Seni Pancalodaya, kami akhiri saja. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari bahasa, tingkah laku dan perbuatan. Mohon dimaafkan Kang ya. Sampurasun. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.